Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprul Mantan SPD, asal instansi SMA Negeri 5 Gorontalo, sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 kategori 1 LPTK Universitas Negeri Manado, akan melaksanakan program pengalaman lapangan atau PPL 1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebagai umat beragama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kesempatannya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatnya bisa sampai kepada kita yang hadir di tempat ini. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, biasanya kita akan awali dengan doa. Makanya saya persilakan salah satu orang siswa untuk bisa memimpin doa. Kita sampai bisa. Jadi, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan sama-sama menyanyi lagu Indonesia Raya ya. Jadi pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya harapkan semua yang berada di ruangan ini untuk berdiri. Saya akan melakukan absen. Oke, saya mulai. Yang pertama, Aprisilia Mahmud, Ari Girisa, Indrali Hawa, Jihan Jabin Tabang, Muhammad Latihan Sayari, Oke, Siti Fadila, Sri Intan, Jaskia, Nur Ain, Jihan. Oke, terima kasih. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan awali. Saya akan bagikan kalian soal pretest, ya. Oke, jadi untuk soal pretest ini nanti kalian kerjakan sesuai dengan hasil pemikiran kalian masing-masing. Oke, tapi sebelum saya memberikan soal ini, saya minta kepada kalian tolong perhatikan dulu pakaian kalian, kerapian kalian, kebersihan kelas. Tolong dicek dulu kalau masih ada sampah yang berserakan di lantai, kalau ada tolong dikumpul. Oke ya, langsung saja.
Oke, tolong kalian kerjakan soalnya Pak nomor ya. Jadi soalnya pilihan ganda langsung di checklist saja pada option yang ada. Sama tulis nama dengan kelompok di atas. Apa bro? Kelompok naik. Oke, mana yang sudah? Masih ada. Ini bisa dilihat ya. Ya. Ini kalau menurut kalian ini gambar bendera apa? Gambar bendera Jepang. Tahu negara Jepang ada di mana? Wilayah mana? Asia ya. Oke. Yang kita ketahui bersama bahwa negara Jepang ya termasuk salah satu negara yang pernah menjajah negara Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi untuk materi kita kali ini yang kita akan bahas yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti itu. Jadi pertama kali Jepang masuk di Indonesia itu pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Jadi seperti itu ya. Oke. Ini tolong perhatikan ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa lihat ini ada kalinya kompetensi dasar. Ini kompetensi dasar pengetahuan. Yang pertama, menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Untuk KD keterampilan yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi mengenai kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Nah, adapun materi pokok yang akan kita bahas ini adalah kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Dan tujuan pembelajarannya antara lain yang pertama, menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial pada zaman pendidikan Jepang. Yang kedua, menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi pada zaman pendudukan Jepang. Yang ketiga, menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer pada zaman pendudukan Jepang. Yang keempat, menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Dan yang terakhir, menyajikan cerita sejarah tentang kehidupan sosial, ekonomi, militer, dan pendidikan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dalam bentuk presentasi kelompok dengan penuh rasa kepedulian, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terus yang berikut, sebelum kita masuk pada materi, silakan Anda saksikan video pembelajaran tentang pendudukan Jepang yang berada di Indonesia pada waktu itu ya. Assalamualaikum. Pas masa itu banyak yang menderita kelaparan dan juga meninggal. Status sosial rakyat pribumi pada masa pemerintahan Jepang itu juga masih berada dalam golongan bawah. Jadi rakyat itu juga sangat menderita akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, misalnya penyerahan pajak dan juga eksploitasi tenaga manusia. Sedangkan di bidang budaya, pemerintah Jepang itu mengembangkan budayanya sendiri di Indonesia, misalnya memperkenalkan yang namanya seni pertunjukan tradisi Jepang atau seni sandiwara. Pengenalan seni atau budaya Jepang di Indonesia itu tidak lain sebagai alat propaganda Jepang. Dan selama Jepang memerintah, film-film dan bahasa Belanda itu dilarang untuk diputar di Indonesia. Terakhir yaitu di bidang pendidikan. Penataan pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu bertujuan untuk mempermudah pengawasan sekaligus koordinasi dalam tiap jenjangnya. Jepang sendiri itu mengelompokkan sekolah menjadi dua bagian utama. Ada yang namanya sekolah umum dan juga sekolah guru. Untuk sekolah umum atau sekolah formal, pembagiannya itu seperti yang ada pada layar ya. Yang pertama itu sekolah rakyat.
atau Kokumim Gabung sekolah dasar. Ini sekolahnya itu terbuka untuk umum dan juga semua golongan. Beda kalau masalah pemerintah Belanda itu kan dibedakan berdasarkan status sosial. Kalau pas masa Jepang itu terbuka untuk semua golongan. Kemudian sekolah menengah pertama Sotoju Gaku, nama pendidikannya itu 3 tahun seperti tingkat SD pada masa sekarang ya. Kemudian sekolah menengah tinggi atau Kutoju Gaku itu setingkat SMA, lama pendidikannya itu juga sama 3 tahun. Jadi sekolah ini itu difokuskan untuk menyiapkan para pelajar di sekolah tinggi. Kemudian ada juga yang namanya sekolah kejuruan, itu setingkat SMK. Misalnya sekolah bidang penerbangan, kemudian pelayaran, teknik maupun juga pertanian. Dan yang terakhir itu yaitu sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Misalnya ada sekolah tinggi kedokteran, kemudian sekolah ahli obat menjadi 10 kepresidenan. Terus yang ketiga itu Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Kalimantan, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara maupun Irian Jaya. Itu diperintah oleh Tentara Kedua Angkatan Laut dengan pusatnya di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Pembagian daerah seperti yang Bunda sampaikan tadi itu bertujuan agar daerah-daerah itu dapat diawasi dan juga dikendalikan untuk kepentingan pemerintah Jepang. Dan pada masa awal pendudukan Jepang itu benar-benar memberikan kebijakan politik yang lunak terhadap rakyat Indonesia. Jadi rakyat itu dibebaskan untuk mendirikan organisasi politik. Tapi lama-kelamaan kebijakan tersebut itu tidak berjalan lama. Kenapa? Karena Jenderal Imamura itu mengubah semua kebijakannya dengan melarang adanya berbagai kegiatan maupun organisasi politik di Indonesia. Sebagai gantinya, Jepang itu mendirikan atau membentuk organisasi baru yang digunakan untuk kepentingan Jepang sendiri, seperti organisasi-organisasi yang minggu lalu sudah kalian pelajari melalui tugas yang diberikan. Semua kegiatan atau kebijakan. Ya, oke. Setelah menyaksikan video tadi, nantinya itu akan bisa kalian jadikan acuan pada saat proses pembelajaran selanjutnya ya. Jadi di situ sudah jelas dijelaskan tentang bagaimana kehidupan bangsa Indonesia mulai daripada bidang sosial, bidang politik, ada bidang ekonomi, ada bidang maritim, dan juga pada bidang pendidikan. Nah, untuk selanjutnya ya, di dalam kegiatan pembelajaran ini akan saya sampaikan metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu metode ceramah bervariasi, terus yang berikut ada tanya jawab, terus yang berikut ada diskusi. Dan untuk model pembelajaran yaitu kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, atau biasanya pembelajaran berbasis masalah. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada saat masa pendudukan Jepang yang berada di Indonesia. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya? Oke, untuk selanjutnya saya akan membagi kelompok untuk kegiatan diskusi. Ya, saya baca ya. Yang pertama kelompok 1 Apresilia Mahmud. Oke, yang kedua Ari Girisa, yang ketiga Natasha, yang keempat Rauda Turjana, yang kelima Siti Nurhalisa. Oke, yang keenam Widya Stuti, terus yang terakhir Jerry. Nah, untuk kelompok 1 ya, saya sampaikan materinya yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial pada zaman pendudukan Jepang. Terus untuk anggota kelompok 2 yaitu Indra Lihawa, Jihan Dewi Tabalu, Muhammad Aldiansa Edi, Rizka Sabani, Sri Anissa Kadir, dan Sri Intan Asyari. Untuk materi kelompok 2 yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi pada zaman pendudukan Jepang. Untuk yang berikut kelompok 3, anggota kelompoknya yaitu Nur Ain Paulu, Fuad Faujan, Kartini Pulhulawa, Lia Apriliani Rao, Siti Fadila Bakti. Mana kelompok 3 ya? Nah, untuk materi kelompok 3 yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer pada masa pendudukan Jepang. Terus yang terakhir kelompok 4, anggota kelompoknya yaitu Muhammad Panji, yang kedua Muhammad Safar, yang ketiga Sri Intan Mailan Igrisa, terus yang keempat Jaskia, yang kelima Jan Al-Hasmi. Nah, untuk materi kelompok 4 yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Nah, untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini saya akan bagikan ke KPD. Ini oke, tolong diperhatikan dulu. Ada yang perlu saya sampaikan terkait pekerjaan KPD. Jadi di dalam KPD di sini ada nama, kelas, dan tolong ditulis nama, kelas, dan kelompok. Nah, terus yang berikut di dalam KPD ini ada petunjuk ya. Di sini tolong kalian baca petunjuk belajar ya. Di sini nomor 1 isilah identitas
pada kolom yang disediakan. Jadi nama kalian tolong ditulis. Terus yang berikut bacalah dan pahamilah uraian singkat materi di atas. Terus yang berikut bacalah langkah-langkah kegiatan dengan teliti dan cermat. Terus yang berikut gunakan buku paket atau internet sebagai sumber. Bacalah sumber informasi. Terus yang berikut laporan hasil diskusi dikerjakan pada KPD masing-masing. Terus yang terakhir, tolong tanyakan pada guru jika ada hal yang kurang jelas. Oke, tolong perhatikan kembali untuk LKPD ya. The Bluetooth device is ready to pair. Langsung ditulis pada halaman belakang, gitu ya, untuk masalah materi yang ada di setiap kelompok masing-masing. Terus yang berikut, pada LKPD juga ada kesimpulan. Jadi saya minta kalian secara individu untuk bisa memberikan kesimpulan terhadap materi yang ada di kelompok masing-masing. Bisa dipahami ya? Oke, masih ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami ya? Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oke, untuk pekerjaan LKPD saya berikan waktu 7 menit ya. Bagaimana? Ada masalah ya? Ini kelompok berapa? Nah, ini kan jelas materinya kan? Ya, jadi pada bidang militer. Jadi fokus saja pada bidang militer ya. Ini kelompok 4, ada masalah? Ada jelas ya, kelompok 4 materinya apa? Kehidupan bertindak, pendidikan. Ini ada kan di buku. Terus yang di sini, kesimpulan. Ada pertanyaan? Semuanya kita ditulis. Mungkin untuk materi ini mungkin ada sama untuk kesimpulan itu jadi masing-masing dan tidak boleh kosong. Ini adalah kita hal jadi setelah ini jangan lupa kesimpulan ya. Jadi sebelum materinya untuk masing-masing kelompok dipresentasi, saya minta untuk setiap kelompok bisa menunjuk kira-kira siapa yang akan dipercayakan menjadi ketua kelompok atau yang akan mempresentasikan materi. Silakan, musyawarah saja.
Untuk kelompok 1 siapa? Ali. Iya. Kelompok 2 siapa? Iya. Sebelah siapa? Iya. Ini akan presentasi apa? Kelompok 2? Yang presentasi siapa? Masih dengan Jen. Kelompok 3? Buat ya? Kelompok 4? Intan? Ya. Oke, sudah ya? Kita mulai saja. Kita yang mau baca di Ayo, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk bisa presentasikan materinya. Ayo, silakan kelompok 1. Untuk kelompok 2, 3, dan 4, tolong diperhatikan ya presentasi dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Muhammad Berkah selaku moderator. Oke, kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial pada masa kepemimpinan Jepang yang akan dibacakan oleh Jen. Kehidupan Indonesia pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Jepang mulai mengeksploitasi kekayaan tunggal karena kelelahan. Kejaman Jepang bukan hanya terhadap kaum laki-laki, tetapi juga terhadap kaum perempuan, yang dimana kaum perempuan dijadikan sebagai korban kejaman Jepang, di mana mereka dijadikan sebagai wanita penghibur para tentara Jepang, sehingga pada masa itu kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat-sangat memprihatinkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya dipersilakan. Ya, jadi dipersilakan untuk bertanya, untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Namanya siapa nak? Sebutkan beberapa kebijakan kependudukan Jepang pada bidang sosial. Ayo, silakan kelompok 1. The Bluetooth device is connected successfully. Beberapa kebijakan Jepang pada bidang sosial, yaitu dengan adanya sistem kerja paksa dan juga penggunaan bahasa dan partisipasi sosial. Jadi bagaimana penanya dari kelompok 1 kira-kira? Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Masih ada lagi? Tidak ada ya? Oke, cukup untuk presentasi dari kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Oke, kelompok 2, ketua kelompoknya dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Saya bernama Muhammad Adnan Zaini, saya dipanggil Andi. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Kian Dewi Tabalu. Kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan forum tentang Jepang guna menyajikan keterangan dengan negara lain tentang Jepang.
pertanyaan? Kita silakan. Ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok kedua ya, silakan. Ada pertanyaan dari mana? Satu saja ya. Dari kelompok satu. Nah, silakan dipersilakan kelompok satu. Ini. Jadi pertanyaannya bagaimana keadaan ekonomi bangsa Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang? Bisa dipahami pertanyaan dari kelompok satu? Ya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Silakan. Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang? Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Faktor utama penyebab kekuasaan ekonomi Indonesia saat itu adalah inflasi yang sangat tinggi karena Indonesia masih belum punya mata uang sendiri. Nah, bagaimana? Jelas ya? Jadi untuk kelompok dua sudah ya? Sudah ya? Oke, yang itu kelompok tiga. Dipersilakan. Saya Kota Ulansi, saya sebagai moderator kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Jalan Juliani Rao. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai materi tentang kehidupan bangsa Indonesia pada zaman kependudukan Jepang. Ayo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok keempat, saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Namanya siapa? Jiana Hasim. Oke, silakan. Apa dampak ekonomi militer Jepang bagi rakyat Indonesia? Apa dampak ekonomi militer Jepang bagi rakyat Indonesia? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is ready to pair. Ayo silakan kelompok tiga. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Terima kasih. Oke, yang berikut ya. Kita masuk pada kelompok 4, presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safat dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kehidupan pendidikan di pendudukan Jepang yang akan dibacakan oleh Iris. Kehidupan pendidikan bangsa Indonesia pada masa siswa secara rutin melakukan kegiatan disiplin militer yang merupakan ciri khas kemerdekaan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ayo dipersilakan. Ayo silakan pertanyaan dari kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang berada. Namanya siapa? Nak? Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 yang berada oleh kelompok 4. Pertanyaannya yaitu apa saja dampak yang ditimbulkan Jepang terhadap pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja dampak yang ditimbulkan Jepang dalam bidang pendidikan? 1. Kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pun menurun. Gedung sekolah dasar dan sekolah lanjutan menurun cukup banyak. Kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu, PO pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. 2. Para pelajar
Para pelajar juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, menghormati benderanya, serta melakukan gerakan badan penghormatan kepada Dewa Matahari dan menghadap pada matahari terbit. 3. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah Indonesia. Bahasa Jepang menjadi yang utama. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, terima kasih. Cukup ya? Ya. Oke, kita berikan aplaus untuk jadi untuk penyampaian atau pemaparan materi dari masing-masing kelompok sudah selesai. Yang berikut kita masuk pada tahap yang berikut, yaitu saya minta dari setiap kelompok bisa memberikan kesimpulan. Ayo masing-masing kelompok ada kesimpulannya kan? Ya, untuk kelompok 1 silakan sampaikan kesimpulan materinya. Ayo silakan. Kelompok 2 siap-siap ya, kelompok 3 dan kelompok 4 juga. Jadi silakan. Untuk yang lain silakan perhatikan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan kehidupan bangsa Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Kesimpulan yang dapat diambil ialah bagaimana kekejaman penduduk Jepang terhadap bangsa Indonesia dan juga kekerasan kebangsaan yang dengan membuka sekolah pelatihan guru dan kursus bahasa. Oke, cukup. Terima kasih ya untuk kesimpulan dari kelompok 4. Terus yang berikut ya, setelah kita membahas materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia, setelah kita mendengar kesimpulan dari masing-masing kelompok, ternyata pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak ya terhadap negara kita. Ada yang mengatakan berdampak pada hal-hal yang positif, ada juga dampaknya di hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, salah satu dampak positif dari pendudukan Jepang apa kira-kira? Ya, adalah dengan pelatihan militer. Yang kita ketahui bersama bahwa pelatihan militer yang pernah diajarkan oleh bangsa Jepang terhadap Indonesia itu juga termasuk salah satu strategi, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan salah satu strategi? Jadi setelah mereka mendapatkan pelatihan militer dari bangsa Jepang, maka mereka berbalik menyerang Jepang. Jadi istilah bunder. Jadi seperti itu dampak positifnya. Nah, kira-kira dampak negatifnya apa kira-kira? Mengalami kerugian Dalam bidang eksploitasi sumber daya alam. ya, jadi kalau untuk dampak negatifnya banyak. Jadi eksploitasi sumber daya alam kita banyak yang dikuras. Terus yang berikut banyak terjadi kerja paksa yang kita kenal dengan istilah promosa. Kerja paksa berbukan Jepang. Jadi itu disiksa, itu tidak ada ganti itu sebenarnya. Jadi dia salah satu contoh dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, cukup ya? Oke, untuk yang terakhir materi kita sudah selesai. Ini saya akan akhiri dengan post-test. Silakan. Oke, sudah kumpul ya. Ini Oke, yang berikut ya. Tolong kalian buka di buku paket halaman 265. Buka dulu semuanya. Ada? Jadi di situ ada soal 5 nomor ya. Jadi soal yang 5 nomor saya jadikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ini akan saya periksa minggu depan pada pertemuan berikutnya. Oke, jelas ya? Oke, terus yang berikut kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terus untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang ya. Jadi ini materi yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya?
Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ya, kita mari sama-sama menyanyi lagu daerah kita, yaitu lagu Belondar Info, ya. Kita secara bersama-sama. Terus yang terakhir untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Siapa silakan. Buat musik. Buat untuk bisa menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Amin. Selesai. Ya, terima kasih. Jadi dengan pembacaan doa tadi menandakan bahwa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.